Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan masalah COVID-19, bagaimana dengan penyebabnya, tata laksananya, dan upaya-upaya preventif yang harus dilakukan. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan apakah coronavirus atau penyakit COVID-19 itu. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 19 atau COVID-19. Apa saja gejala COVID-19? Gejala COVID-19 pada umumnya adalah demam lebih dari 30 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Tapi dengan perkembangan sekarang, gejala bisa bermacam-macam dan diagnosa pastinya dengan pemeriksaan swab test yang dilakukan pemeriksaan PCR. Cara penularan COVID-19 transmisi dari manusia ke manusia melalui via droplet saluran nafas seperti batuk dan bersin, kontak dekat personal, menyentuh atau jabat tangan, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus di sana, dan ketika menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum cuci tangan, dan masih banyak penularan melalui penelitian. Transmisi melalui droplet percikan sekret saluran nafas, transmisi melalui kontak erat atau kontak lingkungan tercemar. Jadi droplet dapat dihasilkan pada saat tertawa, bicara, batuk, bersin. Droplet ini bisa menimbulkan percikan dari sekret kita yang mengandung banyak sekali virus apabila kita sudah mengandung virus. Sebenarnya penyakit coronavirus ini 80% itu pada umumnya gejala ringan sampai sedang, 15% gejala berat, 5% membutuhkan perawatan ICU atau kritis. Kasus berat dan kematian meningkat pada orang dengan kondisi penyerta seperti penyakit jantung, DM, penyakit paru kronis, hipertensi, dan kanker, serta usia lebih dari 60 tahun. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan ring antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Penegakan diagnosa sudah kami sebutkan seperti sebelumnya. Metode deteksi molekuler seperti pemeriksaan RT-PCR termasuk TCM dan viral load. Pengobatan dan tata laksana klinis. Pengobatan ditujukan untuk terapi simptomatis dan suportif. Pencegahannya dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan. Strategi yang kita lakukan adalah
dengan tujuan untuk memperlambat dan menghentikan laju transmisi atau penularan dan menunda penyebaran dan penularan. Yang kedua, menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus kritis. Yang ketiga, meminimalkan dampak pandemi COVID-19 terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosial, dan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi. Di sini ada beberapa macam istilah atau definisi operasional untuk kasus COVID-19, yaitu kasus suspek. Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut. 1. Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pada 14 terakhir sebelum timbul gejala memiliki wilayah perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Yang kedua, orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Yang ketiga, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Kasus probable, kasus suspek dengan ISPA berat atau ARDS, atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi, yaitu seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi ini dibagi dua, yaitu kasus konfirmasi dengan gejala atau simptomatik dan kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Sedangkan kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain: 1. Kontak tetap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Yang kedua, sentuhan fisik langsung dengan pasien kasus probable atau konfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD atau alat pelindung diri yang sesuai standar. Yang keempat, situasi lain yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Pada kasus probable atau konfirmasi yang bergejala atau simptomatik, untuk menemukan kontak erat, periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala atau asimptomatik, untuk menemukan kontak erat, periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum dan 14 hari setelah tanggal pengambilan spesimen kasus konfirmasi. Manajemen yang dilakukan adalah kegiatannya meliputi karantina atau isolasi, pemantauan, pemeriksaan spesimen, penyelidikan epidemiologi, serta komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat. Untuk kontak erat dilakukan karantina selama 14 hari. Pemantauan dilakukan berkala untuk memantau perkembangan gejala. Apabila selama masa pemantauan muncul gejala,
yang menimbulkan kriteria suspek, maka dilakukan tata laksana sesuai kriteria. Pemantauan dapat melalui telepon atau melalui kunjungan secara berkala dan dicatat pada formulir pemantauan. Pemantauan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan suhu tubuh dan screening gejala harian. Pemantauan dilakukan oleh petugas FKTP dan berkoordinasi dengan dinas setempat. Kontak erat yang sudah selesai karantina atau pemantauan dapat diberikan surat pernyataan selesai pemantauan. Untuk petugas kesehatan yang memenuhi kriteria kontak erat yang tidak menggunakan APD standar, direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan RT-PCR. Apabila hasil positif, dilakukan isolasi mandiri selama 10 hari, dan apabila selama masa isolasi muncul gejala, dilakukan tata laksana sesuai dengan kasus konfirmasi simptomatik. Hasil negatif, tetap melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Apabila selama masa karantina muncul gejala, dilakukan tata laksana sesuai dengan kasus suspek. Untuk kasus suspek, dilakukan isolasi dan dilakukan pengambilan spesimen pada hari ke-1 dan ke-2 untuk pemeriksaan RT-PCR. Pengambilan spesimen dilakukan oleh petugas laboratorium setempat yang berkompeten dan berpengalaman di Fasyankes atau lokasi pemantauan. Untuk kasus konfirmasi yang asimptomatik, dilakukan karantina mandiri atau isolasi mandiri. Untuk yang simptomatis, dilakukan tata laksana. Untuk yang berat, dilaksanakan tata laksana, dilakukan isolasinya dilakukan di rumah sakit yang mempunyai ruang isolasi. Untuk gejala ringan sampai sedang dilakukan di rumah sakit darurat. Nah, ini kontak erat yang tanpa gejala, riwayat kontak dengan pasien konfirmasi probable COVID-19, dilakukan pemantauan selama 14 hari, maka dilakukan karantina selama 14 hari. Kasus konfirmasi ini untuk gejala yang asimptomatis bisa isolasi mandiri di rumah atau dilakukan isolasi di terpusat. Misalnya di suatu daerah dilakukan isolasi terpusat di hotel atau di rusunawa, bisa dilakukan dengan dilakukan pemantauan secara berkala. Untuk gejala ringan, sedang, bisa dilakukan ke rumah sakit darurat. Untuk gejala berat dirujuk ke rumah sakit rujukan. Untuk penyelidikan epidemiologi tujuannya untuk mengetahui karakteristik epidemiologi, gejala klinis dan virus, mengidentifikasi faktor risiko, mengidentifikasi kasus tambahan, mengidentifikasi kontak erat, dan memberikan rekomendasi upaya penanggulangan. Upaya-upaya pencegahan, kita harus melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan protokol kesehatan yang meliputi 1. Memakai masker secara benar, menutup hidung dan mulut. Yang kedua, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, melakukan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer, menghindari kerumunan, dan melakukan hidup sehat. Kita tetap menjaga kondisi dengan cara mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, mengkonsumsi multivitamin bila diperlukan, jaga kondisi, jaga imun. Yang terakhir, upaya kita yang dilakukan pemerintah adalah dengan
vaksin COVID-19 yang sekarang sedang dilaksanakan. Untuk tahap pertama dilakukan untuk para nakes, tahap kedua nanti pemberian pelayanan publik TNI Polri, tahap 3 dilakukan kepada masyarakat dengan komorbid seperti hipertensi DM, tahap keempat untuk masyarakat umum. Sekarang pemerintah sedang menggalakkan percepatan vaksinasi COVID-19. Kita dukung upaya pemerintah yang merupakan upaya untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Kita optimis dengan vaksin COVID-19 ini. Mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan kita tetap optimis pandemi ini segera berakhir dengan berbagai upaya kita dan kita supaya patuh terhadap protokol kesehatan dan mendukung upaya ikhtiar kita dari pemerintah yaitu dengan vaksinasi COVID-19. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.